Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pilih orangnya ya. Coba Ezra pimpin doa dan pimpin nyanyian. Ayo, nyanyi dulu. Dan bernyanyi dulu. Ayo ajak temannya semua bernyanyi. Selamat pagi Bapak. 1, 2, 3, ya. Ayo teman-teman kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. 1, 2, 3, ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas hari ini. Tuhan berkati aktivitas kami, tidak ada yang gagal. Dan percobaan buka hati kami agar kami bisa menjawab dan sama-sama terikat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang tubuhku untuk memuliakan Allah. Nah, sebelumnya Ibu mau beritahu kepada kalian, Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Dia memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Tuhan memberikan kita mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Semua diberikan Tuhan lengkap kepada kita semua. Nah, siapa di sini yang tahu fungsi mata itu apa? Lihat. Ayo, coba Ezra. Lihat. Ides? Steffi? Nah, kita diberikan mata oleh Tuhan. Ada berapa jumlahnya? 2. Ada mata kanan dan ada mata kiri. Nah, mata kita ini dapat kita gunakan untuk melihat. Kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Kita dapat melihat tumbuh-tumbuhan. Kita dapat melihat bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah, selain mata, kita diberi anggota tubuh apa lagi? Kita diberi anggota tubuh telinga. Telinga ini fungsinya untuk apa? Mendengar. Nah, selain mendengar, apa lagi? Ini telinga diberikan untuk mendengar hal-hal yang baik. Kita diberi telinga ada berapa? 2. Ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, telinga kita ini diberikan Tuhan untuk mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita memanggil kita, maka kita harus mempergunakan telinga kita untuk Mendengar. jangan dibuat telinga kita seolah-olah tidak mendengar. Nah, ketika orang tua kita memanggil kita, menyuruh kita, kita harus mendengar. Kemudian Tuhan memberikan anggota tubuh apa lagi kepada kita? Mulut. Mulut itu fungsinya untuk apa? Berbicara. Selain itu
Mulut digunakan untuk berkata-kata yang baik. Terus itu mulut kita juga bisa kita gunakan untuk menceritakan kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Nah, ketika kita diberikan berkat kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan untuk dapat mengikuti pelajaran, maka kita harus menceritakannya kepada teman-teman kita, agar teman-teman kita juga dapat percaya kepada Tuhan. Nah, selain itu, apalagi yang diberikan Tuhan kepada kita? Tangan. Tangan ini fungsinya untuk apa? Ayo, siapa yang tahu? Steffi, apa fungsi tangan? Untuk menolong orang. Selain itu, apalagi fungsi dari tangan? Dengan tangan kita dapat merapikan tempat tidur kita. Setiap kita bangun pagi, kita harus merapikan tempat tidur. Dengan kita merapikan tempat tidur kita telah menolong orang tua kita. Kemudian, apalagi fungsi dari tangan? Ayo, apalagi fungsi dari tangan? Untuk merapikan mainan-mainan kita yang sudah berserak di rumah. Ketika kita bermain di rumah, kita harus merapikan kembali mainan kita tersebut. Supaya apa? Supaya rumah kita tadi terlihat rapi. Supaya kita yang tinggal di dalam rumah tersebut nyaman. Kemudian apalagi fungsi dari tangan? Untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk menyapu rumah, untuk mengepel. Supaya apa kita menyapu rumah kita? Membuang sampah. Ayo, supaya apa? Supaya rumah kita bersih. Supaya kita juga nyaman tinggal di rumah. Selain itu, apalagi anggota tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita? Kaki, ya. Apa fungsi kaki? Berjalan. Terus berjalan untuk kemana? Fungsinya. Fungsi kaki itu berjalan untuk kemana? Berjalan untuk mengajak teman kita pergi ke sekolah minggu. Kemudian ketika teman kita meminta pertolongan, kita harus siap berlari menolong teman kita. Jadi ketika teman kita membutuhkan bantuan kita harus siap berlari menolong teman kita tersebut. Nah, selain itu, Tuhan juga menyuruh kita agar memperhatikan tubuh kita. Bagaimana kita memperhatikan tubuh kita? Dengan cara yang seperti apa? Ayo, coba siapa yang tahu? Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk membuat tubuh kita supaya terlihat bersih, supaya terlihat sehat? Dengan cara apa kita merawat tubuh kita agar terlihat sehat dan bersih? Ayo, Ezra. Apa yang Ezra lakukan untuk merawat diri Ezra supaya tetap sehat, supaya tetap bersih? Makan yang bergizi. Selain itu? Mandi. Ides. Ayo, apa? Habis itu? Mandi. Steffi. Mandi yang bersih. Selain mandi kita berapa hari dalam sehari? Coba. Minimal 2 kali sehari. Pagi dan sore. Selain mandi, kita juga harus menyikat gigi supaya gigi kita tidak kotor. Karena kalau kita habis makan, maka kotoran-kotoran dari makanan itulah yang menjadikan gigi kita kotor.
Selain itu kita harus apa lagi? Menyampoi rambut kita agar terlihat bersih. Selain itu apalagi yang harus kita pergunakan supaya tubuh kita terlihat bersih dan sehat? Kita harus olahraga. Kita harus olahraga yang teratur. Kemudian kita juga harus makan makanan yang bergizi. Coba di sini siapa yang makan masih disulangi orang tuanya? Coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang masih disulangi oleh orang tuanya kalau makan? Apakah di sini semua sudah bisa makan sendiri? Sudah? Tidak ada lagi yang disulangi di sini. Semua sudah bisa makan sendiri. Selain itu kita juga harus membantu orang tua kita di dalam membersihkan rumah. Dengan cara seperti apa kita membantu orang tua kita di rumah? Kita harus bisa menjaga rumah kita agar tetap bersih. Dengan cara yang seperti gimana? Menyapu rumah, kemudian membuang sampah. Siapa di sini yang di rumahnya selalu menyapu rumah setiap hari? Siapa yang pernah menyapu rumah di rumah ini? Atau tidak ada yang pernah menyapu rumah? Atau orang tuanya yang masih menyapu rumah di rumahnya? Hah? Ezra. Apa Ezra pernah menolong orang tua menyapu rumah? Ides? Menyapu rumah pernah? Steffi? Berapa kali sehari menyapu rumah? Kalau menyapu, kalau dia mengepel Kak. Mengepel. Kalau libur Habis itu? bersihkan kamar Kak. Habis itu mencuci Piring. Ezra pernah mencuci piring di rumah? Pernah? Ya, jadi kita harus selalu memperhatikan rumah kita agar terlihat bersih dan rapi, supaya kita yang tinggal di rumah tersebut bisa sehat dan kita menjadi nyaman tinggal di rumah tersebut, dan kita juga tidak lagi kena sakit. Selain itu apalagi yang harus kita lakukan? Selain itu tadi yang disebutkan, coba Ezra. Ayo, apa lagi? Kita juga harus merawat hidup kita dengan cara gimana? Kita harus merapikan tempat tidur kita. Ezra, kalau pagi-pagi habis bangun tidur langsung ngapain? Langsung mandi kah? Langsung berangkat sekolah atau gimana? Kalau bangun pagi, apa yang Ezra lakukan? Bersihkan tempat tidur dulu. Habis bersihkan tempat tidur, mandi. Habis mandi, baru pergi ke sekolah. Habis itu apa lagi? Nggak ada berdoa. Sebelum pergi sekolah nggak ada berdoa dari rumah. Jarang. Ides, kalau habis bangun tidur, apa yang Ides lakukan? Bersihkan tempat tidur. Habis bersihkan tempat tidur, ngapain lagi? Mandi. Habis mandi, makan. Habis makan, berdoa. Steffi, Bangun tidur, mandi, makan. oke. Jadi di sini semua sudah seperti anak-anak Tuhan, habis bangun tidur langsung beribadah, makan, dan pergi ke sekolah. Nah,
Tuhan Yesus mengkehendaki kita anak-anaknya untuk tetap bersih dan sehat. Nah, ketika kita menjaga anggota tubuh kita yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita sudah memuliakan Allah melalui anggota tubuh kita. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Kita harus tetap memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh kita supaya kita terlihat sehat dan bersih. Nah, coba anak-anak sekarang kita bernyanyi. Coba semua bagi berdiri, letakkan bukunya. Nah, ayo kita semua bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak semua, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya ada di halaman 62. Nah, di sini nanti kalian di rumah harus mengerjakan tugas kalian yang ini. Kalian harus mengisi teka-teki silang ini. Kemudian minggu depan kalian harus mengumpulkannya kepada ibu. Oke? Bisa? Oke, sekarang kita akan menutup pelajaran kita. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ialah Tuhan mengkehendaki kita supaya kita dapat menjaga anggota tubuh yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan cara kita harus memeliharanya, dengan cara mandi yang teratur, makan yang teratur, agar tubuh kita tetap menjadi sehat. Karena tubuh kita ini ialah bait Allah. Bait Allah itu berarti tempat Allah berdiam di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, anak-anak semua, bisa dilaksanakan? Oke, sekarang kita akan tutup pelajaran kita. Sekarang kita akan berdoa. Yuk, Steffi pimpin doa.
Ayo, ajak teman-temannya semua berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat mengakhiri aktivitas kami pada hari ini dengan baik. Sekarang kami akan pulang. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Demikianlah hari ini pelajaran kita dan kita akan kembali bertemu di pelajaran berikutnya. Oke, shalom.